Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'da. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Balal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qala babu wujubil qira'ati lil imam wal ma'mumi fi sholawati kulliha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Ali Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, Ketua BKM Paman Zain Abbas, ada Paman Sufni Imam, dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada Al-Habib Ali Al-Bar, juga panjang umur, sehat afiat, dan semua yang hadir seluruhnya diberikan sehat wal afiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab judulnya wajib membaca bagi imam dan makmum di salat yang wajib yang 5 waktu. Jadi imam wajib membaca surat Fatihah, makmum juga wajib membaca surat Fatihah, itu wajib. Tapi sunnahnya setelah imam membaca surat Fatihah, baru setelah itu makmum membaca surat Fatihah. Hukumnya makruh jika imam membaca Fatihah kemudian makmum ikut baca Fatihah bersamaan, itu makruh. Imam selesai baca Fatihah, setelah itu makmum membaca suratul Fatihah. Hadis yang ke-434 dari Jabir bin Samrata radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Ibnu Abbas, ya, mohon maaf, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, intalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidin ila suki Uqaz
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intalak artinya berangkat. Nabi berangkat menuju kepada Taifah, sekelompok min ashabihi, dari sahabat beliau. Kalau umat itu lebih banyak, Taifah sedikit jumlahnya di bawah umat. Kalau umat minimal 40 orang. 40 orang itu minimal disebut umat. Al-ummatu arba'una rajulah. Umat itu adalah 40 orang laki-laki. Nah, kurang dari 40 tidak disebut umat. Kalau kurangnya banyak disebut Taifah. Taifah itu sedikit di bawah 40. Kalau jumlahnya 40 disebut umat. Kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di situ disebut kalian sebaik-baiknya umat. Nah, minimalnya umat 40 orang. Nabi pergi menuju kepada sekelompok dari sahabatnya, amidina ila suq Ukaz, yang mereka baru mulai bekerja di pasar Ukaz. Nah, ada pasar di masa jahiliyah itu disebut dengan pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini lokasinya antara Taif dan Nahl di wilayah kota Makkah, di sekitaran situ. Ini pasar yang ada sejak zaman jahiliyah. Saya dapat kabar terakhir, nah, pasar ini kembali dihidupkan di zaman kita. Sudah ribuan tahun yang lalu. Namanya pasar Ukaz. Pasar ini hanya diadakan setahun sekali. Tepatnya di bulan Dzulqa'dah, mulai dari hari ke-1 sampai hari 20. Nah, jadi diadakan setahun sekali. Nabi SAW beliau pergi menemui sekelompok sahabat yang mereka sedang bekerja di pasar Ukaz. Pasar dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, Rasul bersabda, ahabbul biladi illallah masajiduha wa abghadul biladi illallah aswaquha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Riwayat yang lain, ahabbul biqa'i illallah masajiduha. Lokasi yang paling dicintai oleh Allah masjid, dan lokasi yang paling dibenci oleh Allah pasar. Ini butuh penjelasan biar tidak salah paham. Dalam sejarah Islam ada masjid yang dibenci oleh Allah. Masjid tapi dibenci oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan untuk dibakar, dihancurkan. Disebut di dalam Al-Quran Masjid Dirar. Masjid Dirar. Masjid ini dibangun di masa hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang membangun masjid ini adalah orang-orang munafikun. Mereka mendapatkan kabar bahwa di kota Madinah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendirikan masjid di situ, sehingga
masjid tersebut menjadi pusat aktivitas kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi masjid tersebut berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan. Di tempat itulah orang-orang datang belajar tentang agama Islam, bahkan menjadi pusat pemerintahan, menjadi tempat musyawarah, tempat menjamu delegasi-delegasi yang datang, dan seterusnya. Maka sekelompok orang munafik berniat membuat masjid tandingan, berpura-pura membangun masjid, padahal niatnya apa? Untuk menjadikan tandingan dengan Masjid Nabawi, dengan tujuan memecah belah umat. Niat mereka Allah tahu. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan sahabatnya membakar masjid tersebut. Makanya dinamakan masjid teror, masjid yang menyebabkan bahaya bagi umat. Ini masjid yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dibangun bukan karena dasar takwa, bukan dengan niat yang baik. Nah, makanya jangan sampai kita membangun apapun itu yang berlabelkan agama, membangun pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, niatnya bukan karena Allah, maka ini secara maknawi masjid teror. Makanya masjid yang dibangun oleh sahabat, Masjid Quba, Allah sebutkan apa? Itu adalah la masjidun ussisa ala taqwa. Itu adalah masjid yang dibangun dengan dasar takwa. Nah, masjid inilah tempat yang dicintai oleh Allah. Pasar yang dimaksud sebagai tempat yang sangat dibenci oleh Allah itu bentuk tafdil. Tafdil itu artinya paling dibenci, bukan hanya dibenci, paling dibenci. Pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Juga butuh penjelasan. Tidak semua pasar dibenci oleh Allah. Pasar yang dibenci oleh Allah adalah pasar yang di dalamnya ada tipu menipu dalam urusan dagang, jual beli. Timbangan dikurangkan. Yang 1 kilo bukan 1 kilo. Minyak goreng yang berapa liter jadi kurang. Tulisnya 1 liter, tapi ditimbang kurang dari itu. Nah, ini pelakunya abghad. Pelaku semacam ini paling dibenci oleh Allah. Orang-orangnya paling dibenci oleh Allah. Jadi bukan pasarnya sebenarnya, tapi aktivitas yang ada di dalam pasar. Tipu menipu, timbangan dikurangkan, kemudian barang yang sudah rusak dibilang masih bagus, tidak ada kejujuran dalam jual beli. Kemudian apa lagi? Tidak waktu sholat 5 waktu, tidak sholat 5 waktu. Di dalamnya tidak menjaga pandangan, lihat yang bukan mahram. Di dalamnya tidak menyebut nama Allah. Di dalamnya persaingan dagang, yang satu menjatuhkan yang satu iri kepada yang satu. Ini pasar yang dibenci oleh Allah kalau isinya demikian. Sebaliknya, pasar juga bisa menjadi tempat yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana pernyataan Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Suqul mu'minin kamusallal musallin." Pasar orang-orang beriman seperti musallah bagi orang-orang yang sholat. Pasar ini pernah tercatat dalam sejarah. Di masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat banyak yang berdagang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pedagang, Sayyidina Utsman bin Affan pedagang, Sayyidina Abdurrahman bin Auf pedagang, dan beberapa sahabat lainnya. Pasar mereka tidak ada kecurangan,
Pasar mereka tidak ada saling dengki satu dengan lainnya. Pasar mereka tidak ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Pasar mereka tidak ada yang lalai. Konsumennya ada, mereka layani. Konsumennya tidak ada, mereka zikir. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang sholat. Ini pasar orang beriman, pasar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa setelahnya ada nama Imam Abdullah bin Mubarak, kelahiran tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Pedagang kaya raya, tapi seorang imam besar. Kana yahujju amman wa yujahidu fi sabilillah amman. Saking kaya beliau, setiap tahun naik haji. Jadi beliau punya jadwal, setahun naik haji, tahun berikutnya perang di jalan Allah, jihad. Tahun berikutnya naik haji lagi, begitu. Ya. Ada juga Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i ahli ta'wil mimpi, seorang pedagang. Beliau menjual madu di pasar. Bahkan imam besar dalam ilmu hadis, Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah, pedagang kain. Beliau punya ruko atau toko di dalam pasar dan biasa meriwayatkan hadis di dalam pasar. Ada Imam Lais bin Sa'ad al-Misri, pedagang sukses, punya ruko dan toko besar di pasar. Imam Abu Hanifah, seorang pedagang, pebisnis, memiliki toko di pasar, tapi punya ruangan khusus. Di tempat tersebut beliau mengajar. Jadi mengajar di dalam pasar. Nah, pasar-pasar semacam ini pasar-pasar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga seorang sufi, Imam Sari As-Saqafi, itu punya toko juga di dalam pasar. Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyid Ta'ifah, pemimpin para sufi, memiliki toko dalam pasar. Tapi mulai buka toko hingga tutup toko biasanya dapat 700 sampai 1000 rakaat di dalam tokonya, sholat sunnah. Ya. Nah, kalau pasar semacam ini ahabbul biqa ilallah. Pasar ini adalah lokasi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa periwayat hadis seperti Al-Imam Abul Qasim, ya, Talha Al-Hazza'u, seorang rawi periwayat hadis. Al-Hazza'u itu profesinya tukang sepatu. Beliau punya toko sepatu di pasar. Murid-murid yang datang belajar hadis kepada beliau biasa meriwayatkan hadis fitukan di dalam toko sepatunya. Jadi mengambil hadis fitukan di dalam toko sepatu beliau. Namanya Al-Imam Abul Qasim Talha Al-Hadza. Ada juga namanya Al-Imam Abul Hasan Najah Al-Attar. Al-Attar itu artinya tukang minyak wangi. Beliau memiliki toko minyak wangi di tengah-tengah pasar. Murid-murid yang mengambil hadis dari beliau riwayatkan di dalam toko minyak wanginya. Nah, ini semuanya dalam pasar, bukan hanya tempat jual beli, tapi juga tempat menuntut ilmu, tempat ibadah, tempat zikir, tempat untuk melakukan kebaikan. Maka pasar-pasar semacam ini pasar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kami survei, ya, ada satu karangan kitab karya Syekh Abdul Basir bin Yusuf berjudul At-Turfah fima nusiba minal ulama'i ila mihnatin aw hirfah. Beliau simpulkan sekitar 15.000 ulama yang mereka ulama juga punya profesi. Ada yang pedagang, ada yang dokter, ada yang penjual obat, ada yang penjual minyak wangi, dan profesi-profesi lainnya.
kurang lebih ada 15.000 ulama, dan ditulis kitab khusus oleh Syekh Al-Harawi berjudul As-Sunnah Minal Fuqaha Wal Muhaddithin. Kitab tersebut membahas para ahli fikih dan ahli hadis yang mereka juga bekerja, memiliki profesi sampingan sebagai pedagang, pebisnis, dan seterusnya. Wa qad hila baina syayatin wa baina khabaris sama, dan sungguh syaitan itu sudah dihalangi di antaranya dengan berita langit. Wa ursilat alaihim asyuhub faraja'at asyayatinu ila qaumihim faqalu ma lakum faqalu hila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat alaina asyuhub qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama'i illa syai'un hadatha fatribu masyariqal ardi wa magharibiha fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama'. Kemudian Nabi lanjutkan sabda beliau, dan sungguh telah dihalangi antara syaitan-syaitan dan berita langit, dan dikirimkan kepada mereka panah-panah api, lalu mereka kembali kepada kaum mereka, lalu mereka berkata, kenapa kalian? Maka mereka menjawab, telah dihalangi di antara kita dan di antara berita langit, dan dikirimkan atau ditembakkan kepada kami panah-panah api. Lalu mereka berkata, apa yang menghalangi di antara kalian dan di antara berita langit tersebut? Tidaklah sesuatu tersebut kecuali pasti ada sebabnya. Maka berangkatlah ke timur bumi dan baratnya untuk mencari tahu apa sebab yang menghalangi kami, yaitu para syaitan dari bangsa jin, dari terhalanginya mereka untuk bisa mendengar berita langit. Ini menunjukkan bahwa sebelum Nabi SAW ada yang mengatakan telah dilahirkan. Di saat Nabi telah dilahirkan, langit dijaga oleh malaikat, sehingga bangsa jin tidak bisa lagi mencuri berita-berita langit. Ada ulama juga berpendapat semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, maka saat itu langit dijaga oleh malaikat, sehingga bangsa jin tidak bisa lagi mencuri berita-berita langit. Sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, bangsa jin itu bisa mencuri berita langit. Berita langit ini masalah masa depan, ya. Itu di zaman dulu masih bisa kemungkinan mereka mencuri berita itu. Tapi setelah Nabi ada, maka sudah dihalangi. Dan itu berdasarkan firman di dalam Al-Quran di surat Jin, ya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Kami saat ini kalau mencuri berita langit, kami dapati langit itu dipenuhi oleh penjaga-penjaga yang kuat. Penjaga-penjaga yang kuat itu adalah malaikat. Wa syuhuba, dan juga ada panah-panah api. Nah, ada panah-panah api. Lanjutannya bangsa jin mengatakan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'id li sam'i faman yastamil an yajid lahu syuhuban rasada. Dulu wa kunna naq'udu minha, kami nih bangsa jin bisa duduk di langit, kata bangsa jin, li sam'i, untuk kami mendengar berita-berita langit, berita-berita langit. Akan tetapi siapa yang mendengar saat ini, al-an, dia akan dapati langit itu ada panah-panah api yang menghalangi mereka untuk bisa mendengar berita langit.
Jadi sekarang ini jin juga tidak tahu tentang masa depan, tidak tahu tentang berita-berita gaib, karena berita langit sudah ditutup dengan adanya malaikat-malaikat yang bertugas menjaga jangan sampai bangsa jin itu mencuri berita langit. Sehingga dikatakan bahwa peramal atau dukun mereka juga tidak bisa mengetahui sesuatu yang terjadi di masa depan. Kalaupun berkongsi dengan bangsa jin pula tidak tahu tentang berita masa depan atau berita-berita langit. Dan ini harus kita yakini karena sudah termaktub di dalam Al-Quran di surat jin, ya. Dan itu pengakuan bangsa jin. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'id lisam'i faman yastamil yajid lahu shihaban rasada, ya, shihaban rasada. Kami dulu bisa mencuri berita langit, tapi sekarang siapa yang mendengar berita langit maka dia dapati langit itu ada penjaga dan ada panah-panah api yang akan menghalangi mereka. Gitu. Nah, biasanya manusia kongsi dengan bangsa jin. Bangsa jin mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok orang dari bangsa manusia, mereka selalu meminta perlindungan dari sekelompok bangsa jin, maka sungguh Allah tambahkan kepada mereka dosa dan kesalahan. Jadi gak ada tuh ramalan-ramalan, ya. Jin juga tidak tahu, apalagi manusia. Tuh. Biasanya tebak-tebakan ada, ramalan tidak ada, ya. Bahkan ada semacam ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ata arrafah fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi seorang peramal, arrafah itu peramal, lalu dia bertanya sesuatu kepada peramal, lalu dia benarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Di riwayat yang lain, Nabi bersabda tanpa ada kata fasaddaqahu. Tanpa ada kata fasaddaqahu. Fasaddaqahu itu dia percaya. Tapi di riwayat yang lain, man ata arrafa fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi seorang peramal lalu sekedar bertanya, sholatnya 40 malam tidak diterima oleh Allah. Yang riwayat kedua ini maksudnya apa? Walaupun dia tidak percaya, tapi dia sudah datang, itu sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah, apalagi dia percaya. Di riwayat Musnad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata kahinan au arrafah, siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun tersebut atau peramal tersebut, fasaddaqah bima yaqul, lalu dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun itu dan peramal itu, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur atas apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dia mengkufuri Al-Quran. Al-Quran sudah bilang bangsa jin saja gak bisa dapat berita langit, kau masih percaya sama orang. Nah, orang-orang yang dapat berita juga kongsi dengan bangsa jin. Maka Nabi katakan, kalau kita percaya dengan omongan seorang dukun ataupun peramal, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin,
dia telah kufur dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud adalah Al-Quran, atau bisa juga ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bangsa jin ini diceritakan oleh Nabi, hadis riwayat Al-Imam Bukhari, bahwa bangsa jin bingung, kok saat ini berita langit gak bisa lagi kita ambil, ada penjaganya yang menjaga langit. Maka mereka mengatakan, coba cari tahu ini penyebabnya apa ini. Pergi ke timur dan barat, berangkat bangsa jin. Mereka pergi ke timur bumi sampai ke barat bumi. Lihatlah apa yang sebenarnya yang menghalangi diri kalian dan berita langit ini. Fansarafa ulaika alladziina tawajjahu nahwa Tihama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya bangsa jin sampai ke Tihama. Ya, wilayah kota Makkah. Ini jumlahnya banyak nih bangsa jin. Lalu di sanalah mereka bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bi Nakhlah amidin ila sufi Ukaz. Nabi waktu itu berada di satu pohon korma, Nakhlah. Dan sahabat-sahabat sedang sibuk dalam kerjanya di pasar Ukaz. Kemudian Nabi sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya al-fajr, sholat subuh pada waktu itu. Ketika Nabi sholat subuh dengan sahabat-sahabatnya, bangsa jin ini datang. Mereka mendengarkan bacaannya Nabi Muhammad SAW. Falamma sami'u al-Qur'ana istama'u lahu. Tatkala mereka mendengar Al-Quran, mereka mendengar dengan serius Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu mereka mengatakan, hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Demi Allah, inilah orang yang menyebabkan kami bangsa jin terhalang mendapatkan berita langit. Jadi mereka tahu nih sebabnya nih, karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim. Maka saat itu juga di sana mereka pun kembali menemui kaum mereka, kaum dari bangsa jin. Wa qalu ya qaumana inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ilal rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang luar biasa, yang membawa petunjuk atau membimbing kami kepada petunjuk, maka kami beriman dengannya dan kami tidak akan menyekutukan pencipta kami dengan sesuatu apapun. Itu pernyataan bangsa jin ketika mendengar Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Mereka mendengarnya. Nah, surat jin ini turun saat itu juga. Dalam satu riwayat dalam kitab Asbabun Nuzul, ya, karangan Al-Wahidi Maisabur, juga Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul karya Al-Imam Usyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Datang bangsa jin menemui Nabi. Kemudian turunlah surat jin di tempat tersebut. Inna ya, kul uhiya ilayya ya, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ilal rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ila akhir surah wa ila akhir ayah. Turun di situ wahyu. Nah, tempat itu yang saat ini dijadikan masjid jin, ya, dijadikan namanya masjid jin yang ada di kota Makkah. Nah, datang ke bangsa jin, mereka mengatakan, kalau engkau seorang nabi, jadi nabi komunikasi dengan mereka. Kalau engkau seorang nabi, kata bangsa jin, tolong kasih buktikan
satu mukjizat, biar kami percaya engkau seorang nabi. Maka Nabi mengiyakan. Bahkan Nabi bertanya, kalian mau mukjizat apa? Kata Nabi. Jadi Nabi tantang balik. Ini bangsa jin, kalian mau mukjizat apa? Maka ada dari mereka mengatakan, kami mau pohon itu bisa berjalan menuju kepada kami. Di situ ada pohon korma, jaraknya tidak jauh dari masjid jin. Kemudian Nabi memanggil itu pohon korma. Nabi katakan, pohon korma, ta'ali atau ta'al. Wahai pohon korma, kesini kamu. Langsung dia gerak ke pohon. Akar-akarnya lepas dari tanah. Kemudian pohon korma itu berjalan menuju ke arah Nabi Muhammad SAW, sampai persis di hadapan Nabi. Kemudian Nabi dialog dengan pohon korma, bicara. Kalau Nabi Sulaiman berbicara bahasa hewan, Nabi bahasa pohon pun bisa. Bicara dengan pohon korma, bicara. Selesai bicara, Nabi tanya, gimana? Sudah lihat? Ini bangsa jin. Mereka mengatakan, ya, kami beriman, engkau seorang nabi. Baik. Kemudian Nabi perintahkan pohon ini balik lagi ke tempat semula. Jalan lagi ke pohon, ke tempat semula di mana dia berada. Dia masuk lagi dengan akar-akarnya ke tanah. Kemudian berdirilah itu pohon. Nah, lokasi itu sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Asy-Syajar, masjid pohon. Makanya jaraknya tidak jauh dengan masjid jin. Nah, itu salah satu riwayat yang menerangkan sejarah tersebut. Jadi luar biasa ya, Nabi kita diutus bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada bangsa jin. Jadi sahabat-sahabat Nabi dari bangsa jin itu ada. Bahkan ulama Maroko, Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, menulis kitab berjudul Musnad Jin. Di situ ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi dari bangsa jin. Hebat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud pernah diajak. Setelah itu bangsa jin datang tanpa henti, ingin menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak Abdullah bin Mas'ud, ikut saya. Tengah malam ini, malam gelap gulita, pergi di satu lembah yang gak ada penghuni di situ. Ibnu Mas'ud mengatakan, ini tempat seram sekali, gelap gulita. Nabi datang di situ. Kemudian Nabi mengambil kayu, kemudian mengukir garis, ya, semacam lingkaran. Terus Nabi katakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kamu berdiri di sini, jangan pernah keluar dari garis ini ya, sampai saya kembali. Baik, wahai Rasul. Setelah itu Nabi masuk ke satu lembah. Itu lembahnya namanya Wadi Al-Jin, ya, lembah jin. Sekarang mereka namakan itu lembah jin, Wadi Al-Jin. Nabi berada di situ. Dia melihat, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya melihat ada suara begitu ya, berisik, seakan-akan itu ribuan suara, tapi wujudnya tidak ada. Yang ada hanya lintasan hitam. Gitu. Kemudian semua mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Situ Nabi Islamkan bangsa jin satu persatu. Kemudian dia melihat di depannya ada satu makhluk lewat, sesosok seperti manusia, mendekati Ibnu Mas'ud, tapi gak bisa masuk ke lingkaran itu. Dikasih ini ada ember, ada air, ada kurma, diriwayat air dan anggur. Kasih anggur, diterima. Nah, mau keluar, mau ngambil, ingat wasiat Nabi, jangan pernah keluar dari lingkaran itu. Wah, gak berani beliau tetap di situ. Lihat yang bawa tadi kurma atau anggur tadi tidak hilang. Sampai kapan Nabi berada di tempat tersebut?
sampai dekat subuh. Setelah sudah mendekati waktu subuh, Nabi kembali menghampiri Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sudah ketakutan. Dia dengar suara, tapi gak ada wujud. Kemudian Nabi katakan, ya Ibnu Mas'ud, ini apa ini? Ada tadi dikasih oleh seseorang. Satu ember isinya anggur atau kurma. Kata Ibnu Mas'ud, oh ini tadi malam ada yang bawa, wahai Rasul. Tapi habis itu saya lihat orang hilang. Kata Nabi, huwa, itu adalah ikhwanuk minal jin. Itu adalah saudaramu dari bangsa jin. Coba kamu lihat, isinya sudah bukan korma atau anggur. Ternyata dilihat batu kerikil, berubah. Kemudian Nabi katakan, jangan kalian beristinja dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin, kata Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan dakwanya Nabi itu luas. Bahkan beberapa imam kita mengatakan Nabi itu ada bawa berkah kepada bangsa jin, kepada malaikat, kepada seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Imam Syekh Badruddin bin Abdullah Asy-Syibli, beliau menulis satu kitab tentang alam jin, ya, membahas tentang alam jin dan bangsa jin, berjudul Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Kemudian disyarahi oleh Imam Suyuti berjudul Luqat, ya, Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan, yang membahas tentang masalah-masalah jin. Nah, kitab ini bisa jadi rujukan untuk kita lebih paham siapa sih mereka bangsa jin, sejarahnya seperti apa, hukumnya bagaimana, dan seterusnya dibahas dalam kitab-kitab tersebut. Baik. Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah mengingkari adanya bangsa jin. Jadi jin itu manusia. Mereka gak percaya bangsa jin yang sebagaimana kita yakini. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa ada makhluk selain manusia yang memang tidak terlihat oleh mata, tapi keberadaannya ada. Makhluk itu dinamakan bangsa jin. Ya, disebutkan oleh para ulama bantahan-bantahan tersebut. Ya. Kalau dapat satu informasi bahwa jin itu tidak ada, itu adalah pemahaman teologi dari kelompok Mu'tazilah, yang memang mereka mengingkari adanya bangsa jin. Kemudian ketika bangsa jin mendengar bacaan Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwa wa inna ma uhiya ilaihi qaulul jin, sesungguhnya diwahyukan kepadanya qaulul jin, ucapan bangsa jin. Jadi ketika bangsa jin itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kan mereka mendengar Nabi sedang membaca Al-Quran. Akhirnya mereka mengatakan, qul uhiya ilayya annahu sam'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilal rusdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ini adalah ucapan bangsa jin. Jadi bangsa jin berbicara ketika mendengar Nabi membaca Al-Quran. Kemudian Allah turunkan wahyu merekam pembicaraan bangsa jin. Jadilah mukaddimah surat jin. Gitu. Makanya isinya itu adalah apa? Satu pengakuan dari bangsa jin bahwa ini adalah Al-Quran, wahyu, dan yang membaca ini adalah seorang nabi. Semuanya beriman. Sampai dikatakan satu jazirah Arab, bangsa jin itu semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat Nabi kalau dari bangsa jin mungkin masih ada yang hidup, karena umurnya kan panjang. Ya, dalam kitab tadi Akamul Marjan mengatakan bahwa bangsa jin itu diberikan kelebihan oleh Allah, diantaranya umurnya panjang. Umurnya panjang, bisa hampir ribuan tahun. Gitu. Kemudian ada pendapat bahwa nanti surga itu dua, ada surga untuk manusia, ada surga untuk bangsa jin.
bangsa jin yang beriman masuk surga. Itu dikatakan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Sebagian kami muslim, kata bangsa jin, tapi sebagian lainnya dari kami mereka tidak beragama Islam. Maka sungguh beruntung bangsa jin yang telah memeluk agama Islam. Adapun yang tidak memeluk agama Islam, maka tempatnya adalah mereka dijadikan kayu bakar api neraka. Itu di surat jin. Kemudian di surat Al-Waqi'ah, kalau tidak salah ya, surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman Allah Ta'ala berfirman, wa man khafa, ya, jannatan, bagaimana ayatnya? Waliman khafa maqama rabbih jannatan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, dia diberikan 2 surga. Allah sebutkan jannatan, 2 surga. Ada ulama menafsirkan surga pertama untuk manusia, surga kedua untuk bangsa jin. Pendapat kedua mengatakan bangsa jin berada di surga yang sama dengan manusia. Bangsa jin yang beriman berada di surga yang sama dengan manusia. Hanya perbedaannya mereka tidak bisa melihat manusia, manusia bisa melihat mereka. Sebagaimana di dunia manusia tidak bisa melihat bangsa jin, akan tetapi bangsa jin bisa melihat manusia. Kalau di surga terbalik. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik dari manusia, malaikat, bangsa jin, bahkan kepada benda-benda yang ada di alam semesta ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikut pembahasan kita terkait hadis dari Ibnu Abbas yang akan kita bahas di pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim.